dan diangkatlah Usama bin Zaid bin Haritha. Waktu itu usianya belum genap 17 tahun, masih sangat belia. Bayangin, 17 tahun, belum tamat SMA. Jadi belum tamat SMA, dia sudah diangkat oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima termuda pada waktu itu. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman sekalian, kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan para sahabat Nabi adalah bagaimana mereka membersamai Rasulullah SAW. Karena itu wajar kalau kemudian baginda Rasul bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Ya, ini masa di mana Rasulullah hidup, dan ini yang tidak mungkin kita kejar, membersamai Rasul dalam hidupnya. Yang luar biasa lagi adalah, bukan hanya dia, tapi kedua orang tuanya juga membersamai Rasulullah SAW. Jadi mereka sekeluarga membersamai Rasulullah SAW, sehingga wajar kalau kemudian keluarga ini disebut dengan keluarga Habibu Rasulillah, keluarga tercinta Rasulullah SAW. Nah, di antara sekian banyak sahabat Nabi itu, yang akan kita bahas hari ini adalah Usama bin Zaid bin Haritha. Ketika kita membahas tentang Usama, barangkali di antara kita akan terbetik dan terbayang dia adalah panglima muda Rasulullah. Dan ini tidak salah, sebab jelang meninggal baginda Rasul SAW sempat mengangkat Usama bin Zaid ini sebagai panglima perang, yang usia beliau pada waktu itu belum genap 16 tahun. Namun kita lalai bahwa Usama bin Zaid bin Haritha ini bukan hanya beliau saja yang mulia, tapi kedua orang tuanya. Bagaimana tidak? Ayahnya adalah Zaid bin Haritha dan ibunya adalah Barakah bintu Tha'labah, yang kemudian kita kenal dengan Ummu Aiman, Hadinatul Rasul, pengasuh Rasulullah SAW. Jadi kita berkenalan paling tidak langsung dengan tiga orang. Pertama dengan Zaid bin Haritha, yang merupakan sempat menjadi anak angkat Rasulullah SAW, satu-satunya sahabat Nabi yang termaktub namanya dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, yang dikenal dengan Barakah bintu Tha'labah, dan yang kemudian yang ketiga adalah Usama bin Zaid. Nah, Usama bin Zaid ini, jamaah rahimakumullah, seorang sahabat Nabi yang lahir di era Makkiyah. Riwayat mencatat beliau lahir sekitar 6 atau 7 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika kaum muslimin Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, waktu itu usia Usama bin Zaid ini sekitar 6 atau 7 tahun, atau sekitar 6 atau 7 tahun. Sehingga ketika Nabi meninggal dunia di awal tahun ke-11, maka usia beliau belum genap 17 tahun. Nah, karenanya ketika hijrah ke Madinah dan beberapa peristiwa besar berlangsung, semisal perang Badar, perang Uhud, beliau belum diperkenankan ikut serta karena masih terbilang kecil. Dan dikisahkan peristiwa besar yang pertama kali beliau ikuti adalah perang Mu'tah, tahun ke-8 Hijriah di bulan Jumadil Awal, antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Dan pada perang inilah beliau kehilangan ayahandanya Zaid bin Haritha. Sebagaimana kita ketahui, dalam memimpin pasukan 3.000 tentara yang menghadapi 200.000 tentara Romawi waktu itu, Nabi mengangkat 3 orang panglima, yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Dan qadarullah, ayahandanya Zaid bin Haritha meninggal syahid dalam perang tersebut bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi yang lainnya. Nah, Usama bin Zaid ini, jazakumullah, sangat atau termasuk di antara sahabat Nabi yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan dalam riwayat disebutkan pernah Rasulullah SAW itu memangku Hasan di satu sisi dan memangku Usama bin Zaid di pangkuan Nabi yang lainnya. Dan Nabi berdoa, Allahumma jma'huma fil jannah. Ya Allah, kumpulkanlah keduanya ini di dalam surga.
Ini kalimat doa sekaligus sebagai ungkapan kasih sayang Rasulullah kepada Al-Hasan cucunya dan Usama sekaligus. Dia luar biasa. Nah, dengan posisi seperti ini, ya, dengan posisi Usama bin Zaid di mata Rasulullah SAW, wajar kalau kemudian para tokoh waktu itu sangat menjegani beliau. Sehingga ada satu kisah, seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum, kabilah terhormat, ya, kabilah Bani Makhzum, ketahuan mencuri. Maka beberapa tokoh di antara mereka, ya, ingin meminta semacam dispensasi kepada Rasulullah agar wanita ini tidak dihukum. Tapi mereka segan kepada Rasulullah. Mereka sungkan bicara kepada Rasulullah. Lalu, ya, mereka mendekati Usama bin Zaid. Ini bayangin, ya, begitu posisi Usama bin Zaid yang luar biasa, ya, sampai menjadi perantara gitu kan antara kabilah Bani Makhzum yang ingin bicara dengan Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Usama bin Zaid menyampaikan agar wanita Bani Makhzum yang mencuri ini dimaafkan, ya, karena dia berasal dari kabilah yang terhormat dan mencuri itu adalah tindakan yang sangat tidak terhormat. Bahkan ada ungkapan di masa itu, ya, orang yang mencuri atau tindakan mencuri itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang miskin, oleh orang-orang yang rendah, oleh orang-orang yang tidak punya posisi yang kuat di masyarakat. Ya. Nah, ketika salah seorang putri mereka mencuri, ini merupakan aib bagi mereka dan jangan sampai dihukum oleh Rasulullah SAW. Maka datanglah Usama bin Zaid menghadap baginda Rasul dan menyampaikan permintaan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, katakan kepada mereka, ya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai, ya, putri Muhammad Fatimah mencuri, ya, sungguh akan aku potong tangannya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa sungguh di antara penyebab kecelakaan sebuah umat manakala, ya, kalau para pembesar mereka akabiruhum, ya, mencuri, berbuat kerusakan, mereka membiarkan tidak menghukum, tapi sebaliknya kalau orang-orang rendah mencuri atau melakukan tindakan kejahatan mereka hukum. Nah, ini Nabi sudah memberikan isyarat kepada kita tentang bahaya ketidakadilan dan ini evaluasi bagi kita di negara kita ini sebab rumus menegakkan hukum itu mestinya, ya, dari atas dulu baru terus turun ke bawah. Ya, ini rumus menegakkan keadilan. Jadi keadilan itu ditegakkan dari atas, ya, bukan dari bawah. Ya. Dan sebaliknya, untuk menyejahterakan masyarakat itu dari bawah dulu, ya, terus naik ke atas. Nah, di negeri kita ini barangkali ada yang kebalik. Ketika bicara tentang penegakan keadilan, justru dari bawah dulu. Nenek-nenek yang mencuri timun, nenek-nenek yang mencuri semangka, itu yang diadili dulu. Sementara pencuri-pencuri, koruptor kelas kakap itu dibiarkan. Nah, ini nggak benar. Dan sebaliknya, ketika bicara tentang kesejahteraan juga terbalik. Mestinya yang menikmati kesejahteraan dari awal itu adalah masyarakat dulu. Ya, ini tidak. Ya, para pembesar, para pejabat yang menikmati kekayaan, sementara orang-orang rendah tidak mendapatkan apa-apa. Ini sabda Rasulullah yang kemudian harus menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita. Usama bin Zaid mendampingi Rasulullah, ya, pada semua peperangan, semua peristiwa besar, dan di antara peristiwa bersejarah itu adalah Fathu Makkah. Ya, sebuah peristiwa yang dicatat sejarah, diabadikan Allah dalam surat Al-Fath, ya, atau dalam surat An-Nasr, ya, dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalimat Al-Fath itu artinya Fathu Makkah. Pada peristiwa inilah Usama bin Zaid mendapatkan, ya, kehormatan yang luar biasa. Nah, kehormatan apa yang dimaksud? Ya, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Insya Allah, jangan kemana-mana. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Kita sedang membicarakan seorang sahabat Nabi, Usama bin Zaid bin Haritha. Seorang sahabat Nabi yang luar biasa mulia. Bahkan seperti disampaikan pada sebelum break bahwa Usama bin Zaid ini mendapatkan kehormatan pada peristiwa Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW berhasil menguasai Makkah, lalu kemudian membuka pintu Ka'bah, ya, membuka pintu Ka'bah
dan hanya ada 3 orang sahabat Nabi yang diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Nah, siapakah mereka? Pertama adalah Utsman bin Talha. Dia diperkenankan masuk karena memegang kunci Ka'bah. Jadi nggak mungkin nggak gitu ya. Jadi dia diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah karena memegang kunci Ka'bah. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah, muazzin, orang yang azan di atas Ka'bah. Wajar kalau kemudian diperkenankan masuk. Nah, yang ketiga adalah Usama bin Zaid. Jadi dia termasuk satu di antara 3 orang sahabat Nabi yang diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah pada peristiwa Fathu Makkah. Dahsyat, luar biasa. Ini menunjukkan kedekatan seorang sahabat Nabi ini kepada Rasulullah SAW. Dan seperti ceritakan di awal, jelang meninggal dunia, ya, baginda Rasul mengangkat Usama bin Zaid ini, menuju ke daerah Balqa, arah utara kota Madinah Al-Munawwarah, karena ada salah seorang pimpinan kabilah Rasulullah, Farwah namanya, dibunuh, dan Nabi tidak mungkin membiarkan hal ini, maka Nabi membentukkan pasukan dan diangkatlah Usama bin Zaid bin Haritha. Waktu itu usianya belum genap 17 tahun, masih sangat belia. Bayangin, 17 tahun, belum tamat SMA. Jadi belum tamat SMA, dia sudah diangkat oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima termuda pada waktu itu. Sekali lagi, ini juga mestinya menjadi inspirasi bagi kita hari ini, bagi kita para orang tua, bagaimana melahirkan anak-anak yang mandiri sejak kecil, sejak dini. Bayangin apa kabar dengan anak-anak kita hari ini pada usia 17 tahun, mereka bisa apa? Bayangin dengan sosok Usama bin Zaid yang sudah memimpin pasukan perang pada usia yang sangat dini, memimpin pasukan bukan sebagai peserta, dia panglimanya. Namun qadarullah, Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, dan pasukan Usama ditarik lagi ke Madinah, karena Rasulullah wafat, dan terjadilah pergantian kepemimpinan. Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Di sini muncul diskusi alat. Abu Bakar Siddiq, di antara programnya adalah, dan ini ditentang pada awalnya oleh mayoritas sahabat Nabi, memberangkatkan pasukan Usama yang sebelumnya tertunda. Dan banyak di antara sahabat Nabi yang protes, ya Abu Bakar, Nabi baru saja meninggal, Anda sudah memberangkatkan pasukan, apakah ini tidak akan membahayakan? Kata Abu Bakar, tidak, justru dengan memberangkatkan pasukan yang telah dibentuk Rasulullah SAW ini, kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwa wafatnya Rasulullah itu tidak ngaruh dengan kekuatan kita. Kita tetap eksis. Sebuah istihad politik yang luar biasa. Yang kedua adalah, yang ini mengundang kontroversi, yang diangkat sebagai panglima adalah Usama. Padahal di tengah masyarakat waktu itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat Nabi sendiri yang lainnya. Tapi yang diangkat oleh Abu Bakar adalah Usama. Itu kalau di voting pada waktu itu, maka pendapat Abu Bakar ini pasti kalah. Pasti kalah. Tapi tidak semua kebenaran bisa di voting. Abu Bakar mengatakan, saya akan memberangkatkan Usama dan dia sebagai panglima perang. Umar waktu itu sempat protes, ya Abu Bakar, Usama. Ini bukan meremehkan Usama, tapi ada sahabat Nabi yang lain. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Umar, apakah Anda mau saya memberhentikan panglima yang diangkat oleh Rasul? Sebuah keteladanan yang menarik. Ini Usama ini yang ngangkat Rasulullah. Masa saya mau berhentiin? Demikian kira-kira kata Abu Bakar, dan diberangkatkanlah Usama bin Zaid ini, dan dia pun memenangkan peperangan pada waktu itu. Nah, kisah berlanjut, alhamdulillah, pada kisah Umar bin Khattab. Dia ikut serta semua peperangan di masa Umar, perang Qadisiyah, perang Tustar, dan perang-perang yang lainnya. Dan ketika muncul fitnah pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan yang kemudian menyebabkan syahidnya sang khalifah, lalu kemudian pada masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib sempat terjadi fitnah yang sangat dahsyat. Dua peristiwa besar terjadi, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, lalu perang Siffin antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka dalam posisi yang sulit ini, Usama bin Zaid memilih untuk mengundurkan diri, memilih untuk tidak berpihak kepada siapapun, dan ini pilihan. Maka dia mundur dari percaturan politik dan kekuasaan dengan tanpa mengabaikan tentang pentingnya dua hal ini, dan sekali lagi ini pilihan. Maka dia mundur, dan Allah SWT memberikan usia kepadanya sampai pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan dia wafat
di sekitar tahun 52 Hijriah. Dan kita berharap ya dari sosok-sosok atau Usama bin Zaid ini memberikan keteladanan sehingga kita mampu melahirkan ya generasi-generasi muda yang ya sejak dini sudah mandiri, sejak dini sudah mencintai Rasulullah SAW, dan sejak dini juga sudah memiliki prinsip yang luar biasa. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita generasi yang kuat ya, sekuat Usama bin Zaid dan sahabat-sahabat Nabi yang lain insyaallah. Bertemu bersama saya lagi dengan Happy Andi Basti insyaallah pada episode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.